Sabtu tanggal 2 November 2024 kita beribadah kolom di rumah keluarga Delaru Rutin Sulu dan ibadah pria pembapa atas nama Bapak Yakin Delaru. Ini sudah periode keempat, jadi tahun 1, 2, 3 sudah selesai. Nah, ini berkaitan dengan hari ulang tahun Nona Naomi yang ke-21 tahun. Sehingga Tuhan boleh beribadah, dan ibadah ini akan dipimpin oleh yang terkasih Nona Pendeta Fabiola Sumayo. Sambil pendeta mempersiapkan diri, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi Allah hadir lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus di rumah keluarga Delaru Rutin Sulu untuk kita mengadakan ibadah syukur HUT ke-21 dari Nona Naomi, dan sekaligus ibadah kolom 4 dan ibadah pria pembapa. Kami mau berdoa khusus untuk Kadin Nona Pendeta Fabiola Sumayo MTH, biar Engkau mau tuntun dia dengan kuasa Roh-Mu yang kudus agar ibadah ini boleh jadi seturut dengan kehendak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa. Amin. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, masih dalam keadaan berdiri kita menyanyi PKJ nomor 2, di saat ini ku akan kembali. Persekutuan ibadah kolom 4, tetapi juga ibadah pria kaum bapa, dan dirangkaikan dengan syukur sukacita hari ulang tahun yang ke-21 tahun dari saudara Naomi Wulan Novianti Delaru. Biarlah boleh terjadi di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Disilakan duduk. Mari kita menyanyi NBT nomor 9 ayat 1, ku akan selalu bersyukur. Hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena cinta kasih dan anugerah-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kaum keluarga hamba-Mu Yakin Delaru Rutin Sulu. Manakala betapa Tuhan menyayangi kehidupan salah satu anggota keluarga mereka, anak yang kekasih Naomi Wulan Novianti. Ia boleh menikmati oleh karena satu usia yang baru yang Tuhan tambahkan di dalam hidup, dan boleh membilang dalam usianya yang ke-21 tahun. Maka tentu ya Tuhan, kami dan keluarga menyembah Engkau, dan lewat kemurahan kebaikan Tuhan yang dialami ini, biarlah akan tetap terus nyata dan mengalir di dalam perjalanan kehidupan bagi sang anak saudari yang sering kami sapa Naomi. Terpujilah Engkau Bapa kekal untuk selama-lamanya. Kami mengetahui segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang selalu ada dalam kehidupan, terlebih di tengah-tengah perjalanan hidup saudari Naomi ini. Dari ia beraktivitas baik siang maupun malam, baik ia melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang anak, tetapi juga dalam tugasnya sebagai seorang mahasiswa. Tuhan yang tahu segala sesuatu dan boleh membuatnya ada sampai saat ini. Itu karena cinta kasih Tuhan yang melekat dalam kehidupan Naomi. Tapi juga ya Tuhan Allah, kami bermohon atas kehendak Tuhan, ketika Tuhan boleh menjadikan hari ini tanggal 2 November 2024 sebagai rasa bahagianya, tapi juga bagi orang tua, adik dan oma yang ada. Kami bermohon, tuntunlah selalu Naomi untuk menjadi sebagai seorang anak yang baik, yang taat kepada Tuhan, dan ampunilah dia atas segala kesalahan
segala pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan yang tidak berkenan di mata Tuhan, supaya dia boleh berkenan terus mendapatkan kemurahan Tuhan Allah dan dapat melaksanakan segala sesuatu yang Tuhan izinkan dia miliki dan nikmati. Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, janji keselamatan Tuhan boleh dimiliki bagi setiap umat yang percaya ketika mereka terus datang mendekatkan kepada Tuhan yang adalah segala sumber berkat umur panjang. Maka tentu atas bimbingan Tuhan, Engkau juga akan menyertai anak Naomi. Demikian bagi kami semua, ketika Engkau mendapati lewat pikiran perkataan kami, lewat perbuatan ini yang membawa keberdosaan di dalam hidup, yang terus menjauhkan dari kasih Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan Allah. Kami mengakui semuanya di hadapan Tuhan, karena kami hanyalah serangkaian alat kecil ini, karena kami hanya mendapatkan titipan daripada Tuhan untuk segala yang kami miliki, sehingga ketika kami diampuni, dimaafkan, karena kami tahu Engkau Tuhan Allah yang penuh balas kasih, ketika mendengar setiap seruan permohonan ampun dari setiap umat yang Engkau kasihi, maka ada sukacita dan kebahagiaan yang dapat bersama-sama kami miliki bersama dengan kehidupan kaum keluarga yang bersyukur dan bersukacita, keluarga hamba-Mu, keluarga Delaru Rotin Sulu. Terpujilah Engkau Bapa di dalam sorga. Ini doa kami, sembahyang kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon. Amin. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan di saat ini, mari kembali kita satu di dalam doa, memohon hikmat kepada Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau yang maha tinggi, yang senantiasa mengaruniakan kami kesukacitaan dan kebahagiaan. Kasih-Mu yang tak berkesudahan itu sungguh kami alami di sepanjang hari ini. Maka kami membutuhkan bimbingan daripada Tuhan dalam bagian firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kehidupan keluarga yang bersyukur, khususnya juga bagi saudari Naomi yang boleh berhari ulang tahun ke-21 tahun ini. Maka dalam waktu ke depan kami mau serahkan ke dalam bimbingan Tuhan, hikmat dan pengertian Roh Kudus bekerja bagi kami untuk dapat melakukan apa yang Tuhan perkatakan di dalam firman Tuhan ini. Maka demi Kristus Yesus kami sudah siap mendengarkannya. Amin. Tuhan, di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-25 ini, yaitu sebagai perenungan kita di sepanjang minggu yang berjalan, Mazmur pasal 25 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Pembacaan yang pertama kita ini berbunyi demikian. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Dan bagian firman Tuhan yang kedua di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan ini akan disampaikan juga bagi Naomi yang boleh menikmati sukacita kebahagiaan di hari ini. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang sampai jauh di sana bagian firman Tuhan. Dan mari kita menyanyi bersama-sama sabdamu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau mau kami puji-pujian, pria kaum bapa, lalu apa, anak-anak, ada pembina kami.
orang boleh panggil puji-pujian dari anak-anak, karena anak-anak yang lebih banyak di malam ini. Semua usia, Iya. masih Anak remaja, anak-anak. Sekolah minggu, remaja dan pemuda bersama dengan guru-guru pembina sekolah minggu dan dan guru-guru sekolah minggu. situ sini. Oh, Kira situ kira. Mana Niko? Oh, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka tentu semua boleh bersyukur kepada Dia yang adalah pemilik kehidupan ini, yang boleh mengantarkan kita semua merasakan dan menikmati dalam berbagai perjalanan kehidupan ini, di tengah-tengah hidup secara pribadi, tapi juga dalam kehidupan keluarga kita masing-masing yang ada. Tuhan boleh menyatakan berbagai warna dalam hidup. Ada warnanya gelap, ada yang warnanya cerah. Tetapi orang mengimaninya bahwa semua oleh karena Tuhan. Semua orang dinikmati karena Tuhan tahu orang dapat mengatasi segala warna hidup yang ada. Hari ini bagaimana orang melihat kemurahan Tuhan Allah yang nyata dalam kehidupan sang anak Naomi Wulan Novianti Delaru. Boleh berusia 21 tahun. Warna kostum yang dipakai keluarga putih, melambangkan suatu warna yang bersih, suatu warna yang mau memberikan ada ketulusan di dalam kehidupan keluarga yang bersukacita saat ini, menjadikan sebuah bentuk salah satu keharmonisan keluarga ketika memakai ini dress code yang ada Kang. Biasa orang kalau dalam hidup keluarga masing-masing juga ada terang warna-warna. Kalau terlalu pak penetua warna biru, ya kan? Itu. Ini tema putih. Sampai kue ulang tahun juga salah satu warna putih yang ada. Inilah cocok boleh disamakan dengan sang Naomi yang cantik, bersih, putih adanya. Sebab nama Naomi juga baik di dalam Alkitab. Yang ketika orang melihat bahwa peran Naomi dalam Alkitab adalah sebuah penyayang yang boleh melewati berbagai tantangan pergumulan kehidupan. Dan tentu juga arti nama Naomi ini ya itu cantik. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan benar-benar mengasihi sang anak Naomi. Boleh berkumpul dalam sebuah keluarga yang memberikan peran yang besar dalam proses pertumbuhannya, sehingga ia benar-benar ada memiliki sebagai seorang anak yang setia dan takut akan Tuhan. Dia rajin dalam persekutuan, yang ingin memuliakan nama Tuhan, memakai sebuah talenta yang telah Tuhan karuniakan untuk memuliakan Tuhan, karena Tuhan telah menganugerahkan hidupnya ada di tengah dunia ini. Nah, bukti nyata juga talenta yang dipakai dari sang anak ini pasti memberikan kebanggaan bagi orang tua, bagi oma, bagi adik Niko. Naomi dia talenta yang orang tahu jago kan dia menari. Karena itu orang ikut kegiatan FSPG, tarian kreatif pemuda. Termasuk juga memiliki suara yang merdu, yang memang DP intonasi tinggi, sehingga sopran berapa Naomi? Sopran 1 Kang, yang tinggi ditempatkan. Ya, ini adalah suatu hal yang spesial yang dimiliki dalam kehidupan sang anak. Banyak anak-anak juga memiliki talenta yang lain. Ada anak-anak juga tidak memiliki hal yang dimiliki oleh Naomi. Maka tentu bersyukurlah segala kemurahan, kebaikan, anugerah Tuhan yang terus ada dalam kehidupan Naomi. Nah, bagaimana firman Tuhan dalam kitab Yeremia tadi pada bacaan kita?
di mana mengatakan dalam ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan benar-benar merancangkan segala sesuatu untuk setiap umat yang dikasihinya. Baik masih di dalam kandungan, Cik Lydia, Tuhan telah merancangkan hal ini. Karena apa yang Tuhan telah beri itu pasti baik adanya. Bukti nyata juga bagaimana orang yang akan mendapati itu perencanaan dan kemurahan Tuhan Allah pasti harus hidup di dalam takut akan Tuhan. Yang mau disambungkan dalam bacaan firman Tuhan kita di kitab Mazmur. Daud sendiri adalah orang yang benar-benar selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup. Dia takut akan Tuhan. Sehingga di tengah-tengah kehidupannya yang membuat hidup ini selalu memberikan suatu pengagungan dalam nyanyian sembah syukur dari pemazmur. Nah, gunakanlah talenta yang dimiliki, tarian, pujian, sembah itu untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Pakailah dengan baik, gunakanlah itu dengan bijaksana. Pasti Tuhan akan senantiasa memberkati. Tetapi bagaimana tanggung jawab sebagai sang anak untuk benar-benar menghormati orang tua, untuk benar-benar mengasihi dan mencintai kehidupan keluarga. Karena Tuhan sangat senang melihat keberadaan sang anak yang dengar-dengaran. Tetapi orang tahu bersama juga bahwa Naomi adalah anak yang dengar-dengaran. Dia tetap fokus pada studi, walaupun juga ada tanggung jawab yang lain yang harus dia kerjakan, membagi-bagi waktu yang ada. Contoh keteladanan yang diberikan orang tua, baik juga Bapak Diaken yang adalah dengan latar belakang sebagai dosen didikan kehidupan keluarga, tentu pasti dilihat contoh daripada sang anak. Encik Lydia yang benar-benar merangkul anak-anak sekolah minggu, apalagi anak di dalam kehidupan keluarga, anak sendiri pasti lebih diperhatikan dalam proses pertumbuhan perkembangan sang anak ini. Iman yang dimiliki oleh orang tua diwariskan bagi sang anak, sehingga juga hidup dalam orang yang takut akan Tuhan Allah akan menikmati berbagai berkat-berkat daripada dia. Karena orang yang takut akan Tuhan Allah berarti juga orang takut berbuat dosa. Orang takut berarti orang menghormati dia sebagai pemilik kehidupan kita. Bukan berarti orang takut dengan istilahnya apa aja mau dusu. Karena itu takut kepada Tuhan merupakan sebuah penghormatan kita kepada dia untuk melakukan yang tidak diinginkan Tuhan, yaitu takut berbuat dosa. Nah, 21 tahun pasti banyak sekali tantangan ke depan. Sebagai seorang pemuda, masa depan ini tergantung daripada orang. Walaupun orang menganggap ini diri sudah dewasa, sudah berada dalam kematangan, mulai dalam kematangan hidup, tetapi namanya masih sebagai seorang anak. Berarti harus tetap mendengarkan nasihat perintah daripada orang tua. Sedangkan pun orang kalau sudah menikah, tetap anak mesti dengar nasihat dari orang tua. Karena pengalaman kehidupan orang tua lebih tajam dan lebih baik, sehingga boleh diajarkan kepada anak-anak untuk anak-anak dapat melakukan dan memilih itu dia. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini juga biarlah akan senantiasa memberikan suatu penguatan iman bagi orang semua yang hadir di saat ini sebagai umat Allah, sebagai umat yang benar dikasihi Tuhan. Nah, bagaimana ketika juga pemazmur sendiri yang mempunyai berbagai gejolak kehidupan, tantangan, masalah, tetap dia selalu berdoa kepada Tuhan. Bahkan dia memohon ampun dan perlindungan kepada dia agar supaya
apapun yang datang merintangi kehidupannya, apapun bentuk masalah umur hidup, Tuhan yang akan berperkara dalam kehidupannya. Maka daripada itu, ketika orang sudah mulai berada di penghujung tahun 2024, bisa dikatakan bulan yang ke-11 ini, mari tetap setia dan penuh semangat, tetap orang bertekun dan taat setia kepada Dia, kepada Tuhan Allah yang orang amini sebagai juru selamat, pemilik kehidupan kita. Dan bagaimana orang terus melihat apa yang teralami contoh kehidupan kaum keluarga saat ini, semua kemurahan Tuhan Allah nyata pasti akan juga teralami kepada kita semua kalau benar-benar orang melakukan yang baik dan taat setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat hari ulang tahun yang ke-21 tahun Naomi. Tuhan Yesus senantiasa memberkati, menyertai, sehat dan kuat tetap menjadi bagian kehidupan, dan selalulah melihat bagaimana keteladanan orang tua yang ada. Tuhan menyertai. Amin. Saat ini saudara-saudara, bagaimana orang melihat telah tersedia kue hari ulang tahun di depan kita, maka mengundang kehidupan keluarga yang boleh mengambil tempat di depan untuk mengekspresikan sukacita, bahagia, syukur dalam hidup, dan khususnya bagi anak Naomi Wulan Novianti Delano diundang untuk mengambil tempat. Sambil persiapan kita menyanyi selamat Tuhan Allah. Dalam keadaan di saat ini di mana kepala kami tertunduk tetapi hati kami terangkat, menaikkan sembah syukur oleh karena Engkau telah memberikan kebaikan-kebaikan di dalam perjalanan hidup ini. Engkaulah Allah. Tak ada hari yang kami lewati tanpa belas kasihan daripada Tuhan. Maka lewat sembah syukur kami di saat ini, kami boleh ada bersama-sama memuliakan nama Tuhan, sebab lewat kebahagiaan yang dimiliki kehidupan saudari Naomi Delano, ia ada bertambah dalam usia 1 tahun dan dapat dibilang usia 21 tahun. Ya Tuhan Allah, kami berterima kasih hari sukacita yang penuh rasa syukur ini, sebab biarlah ia ada dalam keadaan yang bersyukur, yang selalu memuji mengagungkan Tuhan, yang adalah pemilik kehidupannya, yang boleh terus berkarya dalam kehidupan Naomi Delano. Maka tentu juga ya Tuhan, sebagai berkat kasih karunia Tuhan, bimbinglah selalu Naomi untuk boleh menjadi anak yang baik dan benar, yang taat kepada Tuhan, yang selalu menghormati orang tua, tapi juga yang tetap memprioritaskan Tuhan dalam segala kehidupannya, baik ada dalam keadaan bahagia dan sedih, tetapi juga Engkau yang akan selalu memelihara Naomi, di mana saat ini ia sedang berada dalam pendidikan ini untuk mencapai cita-cita yang ingin dia raih, yang boleh memberikan suatu kebanggaan baik secara dirinya pribadi, tetapi dalam hidup keluarga, orang tua Bapak Diaken Jeffrey, tapi juga Mama Encik Lydia bersama dengan Oma Yeti dan adik Nicole. Bimbinglah selalu untuk ia dapat memilih yang baik dan benar, apa yang benar-benar Engkau kehendaki di dalam kehidupannya, untuk dapat terus berkarya, menunjukkan sebagai seorang anak yang takut akan Tuhan, pasti mencerminkan dalam hidup untuk memberi suatu motivasi dan semangat, yang selalu rajin dalam membaca bagian firman
tetapi memperlakukannya sebagaimana firman Tuhan yang akan selalu menuntun setiap langkah umat orang yang percaya. Karena firman Tuhan bagaikan kompas yang adalah arah dan tujuan pasti untuk menikmati kebahagiaan berkat-berkat Tuhan di setiap kehidupan ini. 21 tahun nantinya ada masalah tantangan pergumulan hidup sebagai seorang anak muda, maka tentu biarlah juga Engkau Tuhan yang akan memberikan terang di dalam hati, sebagaimana pemberian nama yang memiliki sebuah kekuatan, kesabaran untuk dia selalu lakukan ketika dalam berbagai masalah pergumulan kehidupan yang menimpa dia. Tetapi dalam iman yang teguh akan selalu ada dan melekat dalam kehidupan saudari Naomi. Iya Tuhan Allah, bersamaan dalam kehidupan ini juga Engkau yang akan terus memelihara dan mengkuduskan sukacita yang ia miliki ini, yang ia rasakan bersama dengan kehidupan orang tua yang ada. Maka menjalani hari-hari hidup ke depan, pemeliharaan Tuhan Allah ada dalam hidup orang tua Bapak Diaken Jeffrey Delaru, dalam tugas dan tanggung jawabnya baik sebagai bendahara jemaat Gemim Yudea Perdua, tetapi juga sebagai dosen yang ada di Universitas Negeri Manado. Tetapi bagaimana tanggung jawab peran yang penting sebagai imam dalam hidup keluarga Delaru Provinsi Solo. Engkau Tuhan memberkati dia untuk boleh berkarya, untuk selalu berharap dan berlandaskan agar setiap keteladanan nasihat yang ia akan sampaikan memiliki hikmat dan pengertian daripada Tuhan, untuk benar-benar memperkatakan suatu perkataan yang mendatangkan damai sejahtera, tetapi juga akan mewariskan iman yang benar-benar ia pegang dari ia mengenal Engkau sebagai Yesus Juru Selamat dunia. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, sembari juga bersamaan dengan sang istri Encik Lydia dalam profesi pekerjaannya setiap hari, dalam mana Engkau menjaga dan melindungi dimanapun ia berada. Berkati tugas-tugasnya ya Tuhan, yang ada dalam pekerjaan pelayanan bersama menunjang sang suami untuk memiliki suatu motivasi yang baik, bagaimana pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi mereka untuk ada melayani di tengah-tengah hidup keberjemaatan-Mu ini. Maka ya Tuhan Allah, berkatilah mereka sebagai suami dan istri, biar mereka terus merasakan sukacita yang Tuhan tanamkan dalam setiap pekerjaan dan tanggung jawabnya, sebagai juga sang istri yang adalah tiang doa kehidupan keluarga, yang selalu mendoakan suami, anak-anak, dan orang tua untuk tetap ada bergandengan tangan, memiliki saling pengertian, saling cinta, saling sayang, dan saling berbagi kasih dalam hidup suami dan istri, agar supaya juga menjadi sang ibu untuk dapat melihat anak-anak, untuk memperhatikan mereka dengan cinta kasih sayang yang luar biasa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, anak-anak, ada juga Nicole, dia yang masih kecil, yang membutuhkan perhatian yang besar dalam hidup di tengah-tengah keluarga ini. Bagaimana juga Engkau yang akan terus memberkatinya dalam proses pertumbuhan perkembangan Nicole ada di dalam tangan Tuhan. Biarlah dia juga akan menjadi seorang anak yang baik, yang tentu memberikan kebanggaan dan kesukacitaan dalam hidup keluarga. Oma Yeti, dalam keluarga Tuhan, dalam usianya yang lanjut ini ada berbagai pengharapan-pengharapan
yang selalu memberikan kecemasan, yang selalu mendatangkan juga kesukacitaan ketika mendapati perhatian dari anak cucu yang ada. Engkau menguatkan dengan memberkati sehat dan kuat, selalu ada menjadi bagian kehidupannya, sehingga ia juga boleh terus bersama-sama dengan keluarga dan ada di dalam sebuah persekutuan-persekutuan yang baik di dalam Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa di dalam sorga. Sukacita, kehidupan keluarga, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Biar Tuhan yang terus berperkara bagi mereka. Dan apa yang Tuhan beri tentu baik adanya yang akan dialami, dinikmati kehidupan keluarga hamba Tuhan. Bapa, dalam kesempatan ini juga kami bersama-sama telah memberi persembahan. Engkau berkati dan kuduskan karena kami memberinya dengan penuh sukacita Tuhan. Dan berharap itu dapat dipakai dikelola dengan baik dalam pekerjaan pelayanan Tuhan yang ada di tengah dunia, khususnya yang ada di jemaat di Yudea Paldua ini. Bapa kami yang di sorga, kami semua sebagai jemaat Tuhan yang hadir di saat ini, berkati kami. Kami yang boleh datang membawa kehidupan kami di dalam Tuhan. Dalam persekutuan yang indah ini kami meyakini ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami, sehingga ada juga rasa bahagia yang boleh kami rasakan. Engkau tahu latar belakang kehidupan kami, kebutuhan hidup kami sehari-hari. Kiranya Tuhan mengasihi dan memelihara hidup kami semua. Dan biarkanlah agar kami tetap semangat, tidak menyerah, tidak pernah berputus asa, ada di dalam tangan Tuhan. Karena hanya lewat kuasa Tuhan sajalah kami dapat memiliki berkat-berkat itu. Tuhan, dalam kehidupan keberjemaatan-Mu, Engkau juga memberikan hamba-hamba Tuhan. Di dalamnya juga keluarga Penatua Hombokau Pangemanan. Engkau mengasihi Penatua Bapak Kris Hombokau bersama dengan istri dan anak yang ada, yang selalu mendampingi dalam berbagai musim kehidupan. Engkau berikan dia berkat dimanapun ia pergi dan berada, menjadikan saluran berkat bagi orang-orang yang mereka jumpai, tetapi juga dalam pengakuan iman ini akan selalu ditorehkan dalam hidup takut akan Tuhan, dan selalu nyata dalam kehidupan kaum keluarga, akan merasakan buah-buah berkat dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan Allah untuk waktu dan kesempatan yang baik yang boleh Engkau berikan bagi kami. Maka kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dengarlah setiap permohonan sembahyang kami di malam hari ini dalam sukacita syukur hari ulang tahun Naomi Delaru yang ke-21 tahun. Kami serahkan kepada Tuhan dan kami akan menutup ibadah ini dengan doa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni pada bersalah kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari dosa. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan Amin. Tuhan Allah yang adalah sumber kehidupan, kiranya memberkati keluarga Diaken Delaru Rotin Solo, bagi anak Naomi Wulan Novianti Delaru yang berhari ulang tahun ke-21, dan kasih pemeliharaannya dalam Yesus Kristus kiranya memberikan perlindungan di setiap perjalanan. Kuasa Roh-Nya yang kudus kiranya menguatkan, memberi semangat dan inspirasi dalam tugas pekerjaan sehari-hari, dan memberkati kita sekalian sekarang dan selama-lamanya. Amin. 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 Dipersilakan duduk kembali. Doa yang diberkati Tuhan.
Mari kita berdoa untuk Kadin. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah beracara dengan kami melalui ibadah syukur hari ulang tahun ke-21 dari adik Naomi dan juga ibadah kolom serta ibadah pria Bapa. Kami berdoa khusus untuk Kadin, Nona Pendeta Fabiola Sumayo, Tegar, biar Engkau memberkati dia dimanapun dia pergi dan berada, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Atas nama seluruh anggota Jemaat Kolom 4 mengucapkan terima kasih buat Kadin, Pendeta Nona Fabiola Sumayo Tegar yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Dan saat ini kita akan masuk dalam ruang organisasi. Terlebih dahulu diberi kesempatan pada Tuan Roma. Amin. Iya. Semoga kesempatan yang diberikan, syukur pada Tuhan Yesus Kristus karena atas pernyataannya sehingga pada malam hari ini boleh berjalan dengan segala baik. Mengucapkan terima kasih kepada Kadin, Kak Ibu para Ibu yang sudah memimpin ibadah ini dan boleh berjalan dengan segala baik, dan ucapkan terima kasih juga pada semua yang sudah boleh datang ibadah pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati. Dan tunggu sebentar, ada pelayanan dari keluarga. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mengikuti informasi dari Dipra yang dimulai dari anak sekolah Islam. Terima kasih untuk Pondok Gembira Anak Sekolah Minggu kolom 3, 4, dan 5. Kita akan berkunjung di kolom 5 pada hari Sabtu dan tempatnya nanti akan diumumkan kemudian. Terima kasih. Wanita Kom Ibu. Terima kasih atas kesempatan. Informasi untuk ibadah wanita kaum ibu pada hari Rabu tanggal 6 November jam 7:30 bertempat pada Ibu Dece Wawurun Tukumenit. Jadi hari Rabu tanggal 6 jam 7:30 bertempat pada Ibu Dece Wawurun Tukumenit. Terima kasih. Terima kasih, dan karena pengurus PK Dipra dari kaum Bapak tidak ada, jadi kita masuk di dalam informasi kolom. Yang pertama tentu dari Yesus Kolom mengucapkan terima kasih buat keluarga Delaro Sulu yang boleh membuka pintu rumah mereka sehingga hari ini orang boleh berkumpul di sini. Juga terima kasih buat Kadin, Pendeta Fabiola yang boleh mendoakan kami secara pribadi dan keluarga maupun seluruh jemaat ini. Dan terima kasih banyak buat seluruh anggota jemaat yang boleh hadir walaupun bagai kesibukan, karena biasanya hari Minggu terampil ibadah, ini hari Sabtu mungkin ada acara keluarga, tapi boleh ambil bagian di ibadah ini. Sekali lagi terima kasih. Dan untuk ibadah kolom berikutnya, jadi di bulan November ini kita masih ada 2 kali lagi ibadah kolom. Harusnya besok ibadahnya, tapi atas diskusi kita nanti ibadah hari Minggu tanggal 10 November 2024 juga berkaitan dengan syukur hari ulang tahun dari Ibu Novliana Pemukau Pangmana dan Ibu Novita Pemukau Pangmana, kembar mau hari jadi. Karena ini bulan November masih di dalam
tugas pelayanan pendeta Fabiola. Jadi nanti diharapkan kami adalah dan nanti kita ibadah terakhir hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekaligus ibadah tamasya tahun 2024 Oh, ya. Siap. di Boleh, kolam Pak. pemandian Boleh. Bosnojer. Saya sudah berkunjung ke sana dan tempat itu sangat bagus. Mau nginap juga boleh. Karena ada kamar, ada kolam renang yang besar, Oke. dan pemandangan yang indah. Juga disampaikan kepada kita sekalian, tadi kira-kira jam 6 sore kami mendapatkan kabar ada anggota jemaat kita yang berduka, yang meninggal dunia, Bapak Nofri Tujuan, umur 35 tahun lebih sedikit atau 14 hari kurang 36 tahun. Karena beliau tanggal 16 genap usia 36. Jadi rencana kita sesudah ibadah kita akan kontak apakah akan berdoa dulu di rumah sakit karena mungkin jenazah masih di kamar mayat dan kita berdoa di rumah. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Jadi rencana Tuhan tentu berbeda buat setiap orang ya. Apapun itu ini menjadi pergumulan kita karena di 2 bulan terakhir ini di kolom 4 ada 2 anggota jemaat yang dipanggil Tuhan, Bapak James Tumbol dan sekarang Bapak Nofri Tujuan. Semoga kita sehat-sehat selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan sebelum kita makan dan minum, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami akan makan dan minum. Biar Engkau memberkati makanan dan minuman ini, supaya dapat menguatkan tubuh jiwa kami yang lemah, terutama iman, harap, dan kasih kepadamu saja. Berdoa khusus untuk keluarga di Laru Rutin Sulu yang sudah menyiapkan santap kasih ini. Beri berkat kepada mereka Tuhan, agar supaya dalam mengarungi kehidupan ini hanya namamu saja yang ditinggikan. Sebentar kami akan pulang, kiranya Engkau mengawali kami, langkah kaki kami, supaya boleh tiba di rumah kami masing-masing. Kami boleh tidur, bangun pagi pada besok hari Minggu, dan kami akan persiapan untuk ibadah Minggu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Informasi persembahan malam hari ini, pundi 1 sebesar Rp150.000 dan pundi 2 sebesar Rp132.000. Banyak-banyak terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.